たせ。お、あ、そうそう、階段も。何がいいかな。どんな服。Kisah cinta memang rumit. Bahagia pada saat pertama kali jadian, lama-kelamaan jadi bosan, ingin suasana baru, dan hubungan itu kadang bukannya membuat bahagia, tapi malah tersiksa. Nah teman-teman, film kali ini berasal dari Jepang, masih dengan genre romantis. Ini film terbaru yang diperankan oleh Masaki Suda. Yang tahu dia pasti sudah tidak asing lagi lihat penampilannya yang sangat memukau. Film ini menceritakan tentang pertemuan seorang pria dan gadis yang memiliki pikiran yang sama, hobi yang sama, juga kebiasaan yang sama. Nah, apakah mereka akan jadi pasangan bahagia? Mari kita cari tahu bersama. カラオケ屋さんに見えるカラオケ屋さんに行きたいです。 Berawal di sebuah kafe, seorang pria bernama Mugi sedang membicarakan orang di meja lain yang mendengarkan musik lewat headset berdua. Mugi mengira itu bukanlah hal benar. Untuk menikmati musik, tidak bisa mendengarkan hanya satu bagian headset saja. Pemikiran itu juga sama oleh seorang gadis di meja lain yang bernama Hachi Akinu. Walaupun tak saling mengenal, tapi cara berpikir mereka sangatlah mirip. Kehidupan mereka juga mirip. Mugi masih menikmati kesendirian dan hidup sederhana, begitu juga Kinu. Suatu malam, tanpa sengaja Mugi bertemu lagi dengan Kinu di tempat pemberhentian kereta. Walaupun sudah bergegas, tapi mereka ketinggalan kereta terakhir. Kedai sederhana yang buka 24 jam membuat mereka saling kenal dan mulai dekat. Menghabiskan malam itu berdua dengan membahas yang disukai satu sama lain. Dan tanpa disangka, semua kesukaan mereka sama. Kebiasaan mereka juga sama. Hingga melihat foto di ponsel saja mampu membuat mereka senang dengan waktu itu. Malam itu tiba-tiba teman-teman Mugi datang di sana, sehingga Kinu langsung pergi saat itu. Namun rupanya Mugi masih ingin bersama dengan Kinu, dan mereka langsung pergi ke tempat karaoke untuk menghabiskan malam itu berdua. Satu malam terasa sangat singkat dengan kebahagiaan itu, dan beberapa jam itu membuat Kinu benar-benar sudah mengenal Mugi. Ia berani bermalam di tempat tinggal Mugi malam itu. Mulai saat itu, Kinu selalu terpikir Mugi. Itu pertama kali ia bertemu dengan pria yang cocok dengannya. Ia memutuskan untuk mengenal Mugi lebih banyak. Kebersamaan mereka selalu menjadi kebahagiaan. Siang dan malam, mereka lewati dengan menikmati semua yang mereka suka. Tapi jika hanya seperti itu, semua akan berakhir. Mugi berpikiran untuk menjadikan Kinu kekasihnya. Di tempat sederhana yang sering mempertemukan mereka, Mugi mengungkapkan perasaannya. Hachiya-san, 僕と付き合ってくれませんか? Maka mereka pun jadian. Kinu dibuat sangat senang, hingga ia tak ingin berpisah dengan Mugi. Karena itu, Kinu dan Mugi memutuskan untuk tinggal bersama. Hal itu akan membuat mereka tak akan terpisah lagi. Tapi untuk hidup bersama bukanlah hal yang mudah. Mereka juga harus bisa mencari uang untuk kebutuhan masing-masing. Karena itu, Kinu langsung mencari kerja, dan Mugi menjual jasa bikin poster online. Setelah beberapa hari, mereka mendapatkan kontrakan yang baik untuk tempat mereka tinggal bersama. Mereka bisa menikmati hari-hari bersama tanpa ada yang mengganggu mereka. Namun rupanya orang tua Kinu ingin berjenguk ke sana. Pertemuan itu berjalan dengan lancar. Walaupun Mugi harus sedikit tertekan dengan perkataan ibunya Kinu yang mengatakan bahwa hidup mereka adalah tanggung jawab. Maksudnya Mugi harus bertanggung jawab atas kehidupan yang Kinu jalani di sana. Berjarak beberapa hari, ayahnya Mugi yang datang ke sana. Dengan kedatangan orang tua Mugi dan Kinu, mereka sadar bahwa untuk hidup yang baik,
mereka harus bekerja keras dan mengurangi kegiatan yang merugikan. Kemudian Mugi mendapat masalah karena harga poster yang ia buat semakin turun. Ia memutuskan untuk mencari pekerjaan lain. Tapi beberapa waktu berlalu, hingga 1 tahun berlalu, Mugi tak juga dapat pekerjaan. Sedangkan Kinu lebih awal dapat pekerjaan yang ia inginkan. Keadaan itu mulai menjadi jarak antara Mugi dan Kinu. Untungnya hal itu tak berlangsung lama, karena akhirnya Mugi juga mendapat pekerjaan, walaupun dalam perusahaan yang baru. 僕の人生の目標は絹ちゃんとの現状維持。 Dan hal itu menjadi kegiatan yang sangat melelahkan. Siang hari ia harus bekerja keras dan malam harinya ia masih membuat poster. Semakin hari, Mugi semakin mementingkan pekerjaannya, hingga ia mulai kurang perhatian dengan Kinu. Kebiasaan mereka yang sama mulai tak selaras. Mugi mengerti bahwa ia telah berubah. 今大事な時だから。分かってるよ。またかって顔。 Namun menjalani pekerjaan itu sangatlah menyusahkan. Sebenarnya hal itu ia lakukan hanya untuk membuat Kinu terus bersamanya. Tapi Kinu tak ingin seperti itu. Walaupun sama-sama bekerja, ia ingin kebiasaan yang sering dilakukan bersama tetap berjalan. Suatu hari, Kinu mendapat tawaran pekerjaan yang sesuai dengan yang sangat ia sukai. 転職しようかな。 Ia pun berhenti bekerja dan memulai pekerjaan baru. Mugi tak ingin hal itu terjadi. Ia ingin Kinu lebih banyak bersantai dan biar dia yang menanggung keperluannya. Tapi Kinu tak ingin menjalani hidup yang seperti itu karena ketidakselarasan mereka semakin besar. Mereka merasa bahwa kebersamaan akan membuat mereka saling menyakiti satu sama lain. 忘れて。私もごめん。 Setelah beberapa hari, mereka melihat satu pasangan yang mengingatkan mereka pada pertemuan pertama mereka berdua. あ、ドリンクバーで。2つ。ドリンクバー2つ。ダメです。僕ベイキャンプで見ました。行ったんですか？ Hal itu semakin membuat mereka yakin bahwa mereka sudah berbeda. Karena itu, hubungan yang selama ini sudah terjalin akhirnya terputus. Mereka sadar itulah yang terbaik untuk mereka berdua. Beberapa tahun pun berlalu. Mugi memiliki seorang kekasih. Dan tanpa sengaja ia bertemu dengan Kinu yang juga sudah memiliki kekasih. 選んであげるよじゃあ。本当。 Dengan pertemuan itu, Kinu sadar bahwa walaupun ia terpisah dengan Mugi dan sudah memiliki jalan hidup masing-masing, tapi kebiasaannya yang sama dengan Mugi membuatnya merasa bahwa Mugi selalu ada di sisinya. Begitu juga yang Mugi rasakan di sana. Maka film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil bahwa cinta tak harus bersama jika hal itu malah membuat saling menyakiti. Semoga teman-teman terhibur dan sampai jumpa lagi.